Di sebuah desa kecil tinggal dua bersaudara, Cupak dan Gerantang. Cupak adalah kakak yang licik, pemalas, dan suka mengambil keuntungan dari orang lain. Sebaliknya, Gerantang, sang adik, adalah sosok pekerja keras, jujur, dan penuh kasih sayang. Keduanya tinggal bersama ibu mereka yang sudah tua dan sakit-sakitan. Pada suatu malam, di balai desa, seorang utusan kerajaan datang membawa berita penting. Putri raja telah diculik oleh raksasa yang menyerang kerajaan, dan barang siapa yang bisa menyelamatkannya akan diberi hadiah besar berupa kekayaan dan gelar bangsawan. Mendengar hal itu, Cupak yang mata duitan segera memutuskan untuk ikut mencari sang putri. Ia mengajak Gerantang, adiknya, dengan alasan untuk bekerja sama dan hasilnya akan dibagi dua. Gerantang meskipun ragu dengan niat tulus kakaknya, tapi tetap ikut demi menjaga keselamatan saudaranya. Cupak dan Gerantang memulai perjalanan yang penuh dengan rintangan. Mereka harus melewati hutan lebat yang dipenuhi binatang buas dan jalan setapak yang berbahaya. Disinilah sifat kedua saudara ini semakin terlihat. Mereka bertemu seekor harimau besar yang kelaparan. Gerantang dengan berani menggunakan kayu dan api untuk mengusir harimau itu. Sementara Cupak bersembunyi di balik semak-semak sambil menggigil ketakutan. Setelah itu, Gerantang malah menenangkan kakaknya yang panik, meskipun dialah yang mengambil risiko. Ketika mereka tiba di sungai deras yang harus diseberangi, Gerantang membuat rakit dari bambu. Sementara Cupak hanya duduk-duduk mengawasi. Ketika rakit mulai bergerak, Cupak hampir jatuh ke air karena panik, tetapi adiknya Gerantang kembali menyelamatkannya. Di sepanjang perjalanan, Cupak terus mengeluh dan menunjukkan sifat egoisnya, sementara Gerantang bekerja keras agar mereka bisa sampai dengan selamat. Setelah perjalanan panjang, mereka akhirnya tiba di gua besar tempat raksasa menyembunyikan sang putri. Di dalam gua itu terdengar suara tawa mengerikan dan gemuruh langkah raksasa. Cupak yang awalnya penuh percaya diri mendadak ketakutan dan ingin mundur. Namun Gerantang meyakinkannya untuk tetap maju. Gerantang menyusun strategi untuk melawan raksasa tersebut. Ia memancing raksasa keluar dari gua dengan menyalakan api besar di dekat pintu gua. Ketika raksasa keluar, Gerantang menggunakan ketangkasan dan kecerdasannya untuk melawan. Ia memanfaatkan jebakan berupa lubang dalam yang ia gali sebelumnya, membuat raksasa terjatuh dan kehilangan keseimbangan. Dengan senjata sederhana berupa tombak kayu, Gerantang akhirnya berhasil mengalahkan raksasa. Di dalam gua, mereka menemukan sang putri yang terkurung dalam sebuah ruangan. Sang putri berterima kasih atas keberanian Gerantang. Cupak yang dari tadi hanya bersembunyi, tiba-tiba muncul dan mengaku sebagai pemimpin penyelamatan. Gerantang tidak mempedulikannya, karena ia lebih fokus membawa sang putri keluar dari gua. Dalam perjalanan kembali ke istana, sifat asli Cupak muncul. Ia iri pada Gerantang yang dipuji-puji oleh sang putri. Ketika mereka tiba di sebuah jurang, Cupak melihat kesempatan untuk menyingkirkan adiknya. Ia mendorong Gerantang ke dalam jurang dan membawa sang putri ke istana. Dia mengaku bahwa dialah pahlawan yang menyelamatkannya. Gerantang jatuh ke dalam jurang yang dalam, tetapi ia selamat karena tersangkut pada akar pohon besar.
Dengan luka-luka di tubuhnya, Gerantang berjuang memanjat keluar. Dalam perjalanannya, ia bertemu seorang petapa tua yang menolongnya. Petapa itu memberikan nasihat bijak tentang kesabaran dan balasan bagi orang-orang jahat. Ia juga memberi Gerantang sebuah cincin pusaka yang dapat membuktikan kebenaran. Sementara itu, Cupak tibalah di istana bersama sang putri. Ia menerima sambutan meriah dari raja dan rakyat. Cupak diangkat menjadi bangsawan, tetapi sifat sombongnya mulai terlihat. Ia meminta harta lebih banyak dan memperlakukan para pelayan dengan buruk. Sang putri yang tahu kebenarannya tidak menyukai Cupak, tetapi ia tidak bisa berbuat apa-apa karena Gerantang dianggap sudah tewas. Gerantang akhirnya tiba di istana setelah perjalanan panjang. Ia datang dengan pakaian lusuh dan tubuh penuh luka, tetapi semangatnya tidak padam. Di depan raja, ia mengungkapkan kebenaran tentang pengkhianatan Cupak. Ia menunjukkan cincin pusaka yang diberikan petapa sebagai bukti, dan sang putri mendukung kesaksiannya. Raja yang murka dengan pengkhianatan Cupak memerintahkan agar ia diadili. Cupak mencoba berbohong, tetapi sifatnya yang sombong dan serakah membuat semua orang sadar akan keburukannya. Akhirnya, ia dijatuhi hukuman pengasingan dari kerajaan. Kemudian raja mengangkat Gerantang sebagai bangsawan kehormatan dan memberikan hadiah berupa tanah dan kekayaan. Namun, Gerantang memilih untuk kembali ke desanya dan merawat ibunya yang sudah tua. Namun sebelum pergi, sang putri memberikan tanda mata berupa kain sutra kerajaan sebagai simbol penghormatan dan rasa terima kasih. Cupak hidup dalam pengasingan dan kesepian. Dia menyesali perbuatannya. Sementara itu, Gerantang hidup bahagia bersama keluarganya, dihormati sebagai pahlawan sejati. Cupak diusir dari kerajaan oleh raja dan dihukum menjalani hidup dalam pengasingan. Ia dibawa oleh para prajurit ke sebuah hutan terpencil yang jauh dari peradaban. Di tempat itu, Cupak harus belajar bertahan hidup sendiri tanpa bantuan siapapun, jauh dari kenyamanan istana dan desa. Cupak yang terbiasa hidup mudah dan menggantungkan segalanya pada orang lain, merasa putus asa di hari-hari pertamanya di hutan. Ia tidak tahu cara berburu, mengumpulkan makanan, atau membuat tempat berlindung. Cupak berkeliling hutan dengan rasa lapar yang melilit perutnya. Ia mencoba memetik buah-buahan liar, tetapi banyak yang ternyata pahit atau beracun, membuatnya sakit perut. Di malam hari, Cupak harus tidur di bawah pohon dengan tubuh yang kedinginan. Suara binatang buas di kejauhan membuatnya ketakutan. Ia menangis, teringat kenyamanan hidup di desa bersama ibunya dan adiknya Gerantang. Hari-hari berlalu dan Cupak mulai memahami bahwa ia harus berubah jika ingin bertahan hidup. Ia mulai belajar dari pengamatan terhadap alam dan binatang di sekitarnya. Cupak belajar membuat jebakan sederhana untuk menangkap hewan kecil seperti kelinci dan burung. Ia juga belajar mencari sumber air bersih dari sungai kecil di dekat tempat tinggalnya. Dalam kesendiriannya, Cupak sering merenungkan kesalahan-kesalahannya. Ia mengingat bagaimana ia mengkhianati Gerantang, mengambil keuntungan dari kebaikan adiknya, dan menipu banyak orang. Perasaan bersalah mulai menggerogoti hatinya. Suatu hari Cupak bertemu dengan seorang petapa tua yang tinggal di hutan.
Petapa itu mengenali Cupak sebagai orang yang dihukum oleh raja. Awalnya Cupak malu bertemu dengannya, tetapi sang petapa berbicara dengan lembut dan mengajarinya tentang nilai-nilai kehidupan. Keserakahanmu telah membawamu ke tempat ini. Namun, setiap orang punya kesempatan untuk berubah. Hidup di sini adalah ujian bagimu. Jika kau bisa menghadapi dirimu sendiri, kau akan menemukan kedamaian. Akhirnya, Cupak belajar banyak dari petapa itu tentang pentingnya kejujuran, kerja keras, dan kesederhanaan. Beberapa tahun kemudian, Gerantang yang kini menjadi sosok terhormat di desa, secara tidak sengaja bertemu Cupak saat berburu di hutan. Gerantang terkejut melihat kondisi kakaknya yang tampak lebih tua dan kurus, tetapi ada kelembutan di matanya yang dulu tidak pernah. Cupak kembali ke desa bersama Gerantang. Ia diterima kembali oleh ibunya yang kini sudah sangat tua. Di hadapan ibunya dan penduduk desa, Cupak meminta maaf atas semua kesalahannya di masa lalu. Ia memutuskan untuk mengabdikan sisa hidupnya membantu Gerantang dan penduduk desa sebagai cara untuk menebus dosa-dosanya. Jadi pesan moral dari cerita ini adalah setiap orang memiliki kesempatan untuk berubah, tetapi hanya melalui kesadaran, kerja keras, dan penyesalan yang tuluslah, maka perubahan sejati dapat tercapai.